Acara ini diselenggarakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'mati imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan manfaat bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Keberadaan kita pada kesempatan kali ini hanyalah sebuah tata kehidupan yang pada dasarnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik demi kelangsungan hidup yang akan datang, yaitu di alam akhirat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita mampu dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencontoh semua kegiatan Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, muamalah, berkeluarga, dan seluruhnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ada yang menyebut sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Dan pada dasarnya kita semua fase-fase kehidupan dari usia 0 tahun sampai nanti akhir hayat adalah semua dalam rangka pendidikan. Selalu mengambil iktibar segala sesuatu yang kita sudah lakukan dan selalu memotivasi diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu indikator keberhasilan pendidikan itu baik atau sukses adalah meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena tujuan pendidikan bukan hanya sukses di dunia, melainkan adalah sampai sukses di akhirat. Sebagaimana yang sering kita lantunkan doa dalam kehidupan sehari-hari, baik di acara formal maupun non formal, ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, selalu dilantunkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu menandakan bahwa segala sesuatu kesuksesan itu diukur dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa barometer kesuksesan pendidikan itu yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena setiap orang itu yang beriman, yang pertama disebut dalam surat Al-Mujadalah itu, yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Di situ di penggalan ayat Al-Mujadalah ayat 11, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang itu dikatakan beriman, itu adalah merupakan keberuntungan bagi kita, ya. Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an, ya, tidak hanya merupakan indikator suksesnya pendidikan seseorang, tapi merupakan indikator suksesnya keberhasilan seseorang di dunia adalah merupakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan mungkin ketika kita mengetahui suksesnya pendidikan itu adalah yang beriman. Bagaimana perilaku orang beriman itu? Di dalam sholat, khusyuk sholatnya. Di dalam akhlak barangkali kita mampu menjaga mulut kita supaya tidak mudah berkata, tidak mudah mengambil kesimpulan, tidak mudah menghujat, mudah untuk berkata baik dan lebih baik diam ketika tidak bisa berkata yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, dia lebih baik diam. Ditegaskan juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi hal-hal yang tidak berguna dijauhi, tidak dilakukan. Hal yang sia-sia tidak dilakukan atau dijauhi. Itu merupakan salah satu ciri orang yang beriman, yang barangkali saat ini kita sulit, ya, untuk menemukan hal tersebut. Kenapa? Karena media sekarang itu bukan hanya media lisan, tapi juga ada media tulisan, media sosial, dan seterusnya. Sehingga terkadang kita juga merasa terprovokasi untuk menahan, untuk berbuat baik dalam berkata, dalam membuat tulisan, dan seterusnya. Dan ini tidak mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan 1445 tahun yang lalu dengan sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Atau mengingatkan dalam Al-Qur'an, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kembali kepada hati kita masing-masing. Sekarang ini kita banyak melakukan perbuatan yang berguna atau yang tidak berguna. Terkadang kita menghabiskan waktu banyak sekali. 15 menit, 1 jam, 2 jam tidak terasa kalau kita sudah tangan kita bergerak di alat-alat media sosial kita. Tidak bisa dipungkiri, baik orang yang muslim atau non-muslim, anak-anak atau orang tua, itu melakukan hal yang sama. Hanya hati kita yang bisa menjawab pertanyaan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dilakukan, indikatornya orang yang beriman itu? Selain menjaga mulut, maka yang selanjutnya kalau dalam surah Al-Mu'minun ayat 4 adalah walladzina hum walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita juga yang lebih ringan barangkali ketika kita mungkin sudah dikatakan beriman, menjalankan sholat 5 waktu sudah, maka indikator kenaikan keberimanan kita bisa kita evaluasi diri. Misalnya, kalau dulu kita sholat wajib tidak pernah tertinggal alias di masjid, tetapi kita selalu masbuk,
Berarti mungkin arah peningkatan kita ke depan mengusahakan agar tahun-tahun depan atau nanti sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, maka tidak akan terjadi lagi yang namanya masbuk. Karena bagaimanapun sholat berjamaah itu indikator juga bagi orang yang beriman. Bahkan salah satu untuk mengobati sifat munafik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi metode melalui hadisnya untuk agar tidak ketinggalan sholat 40 hari berturut-turut, sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ikram di masjid. Kalau bila itu sudah dilakukan, insya Allah luar biasa, kita sudah satu melakukan indikasi untuk tidak bersifat munafik. Ibu bapak, para pemirsa sekalian di media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di dalam bulan puasa ini kita selalu meningkatkan keberimanan kita, karena itu salah satu pendidikan kita. Pendidikan bukan hanya formal saja, bukan anak-anak saja, tapi di majelis taklim juga merupakan majelis pendidikan. Di pengajian-pengajian juga merupakan pendidikan, ketika kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya formal, bukan informal, maka insya Allah kesadaran untuk meningkatkan keimanan kita akan semakin tajam dan semakin greget di kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena pendidikan bukan hanya dilakukan oleh siswa dari usia PAUD sampai usia perguruan tinggi, tapi semua kita, ibu-ibu rumah tangga, bapak kepala keluarga, atau yang sudah pensiun, kalau mau meningkatkan kesuksesan pendidikan adalah dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat bisa dilihat dalam surat Mukminun, bisa dilihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti lain, bahwa insya Allah kalau beriman kita semakin meningkat, maka akhlak kita akan semakin baik. Karena tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan dan kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, kealpaan, serta kehilafan, dosa dan seterusnya, itu dari saya pribadi. Salah hilaf mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh